Shalom. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan yang telah saya pilih dari Sakaria 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Sakaria 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang Tuhanmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepada Yehuda bagiku. Busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan dirinya kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan dombamu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang tidak berkilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Semakin jauh firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bersukacita kita kalau kita senantiasa membaca dan merenungkan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Dari pembacaan kita pada saat ini diambil satu tema, yaitu darah pembebasan. Ya, darah perjanjian merupakan kata yang selalu kita dengar saat pelaksanaan perjamuan kudus. Nah, makna apa yang ingin disampaikan kepada kita? Mengapa harus darah? Mengapa bukan rambut, jubah, uang, atau bagian lainnya tidak berkaitan dengan urusan nyawa? Nah, dalam konteks perjanjian lama, paham pembebasan, penyucian, pertobatan itu selalu berkaitan dengan darah. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya manusia tidak dapat membebaskan diri sendiri dari hungkungan dosa. Nah, selalu ada harga yang harus dibayar untuk membayar hutang kita akibat dosanya kita. Namun sebanyak apapun yang kita bayar, sekalipun dengan nyawa kita,
atau sekalipun dengan darah kita, korban tidak dapat melunasi hutang dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya dalam pembacaan kita, Zakaria memberikan kesaksian melalui nebutannya tentang darah perjanjian yang dapat memulihkan keadaan bangsa Israel pada saat itu. Nah, pulih dari keterpurukan ekonomi, pemerintahan, mengembalikan kekuatan tentara Israel sehingga mampu memukul mundur lawan-lawannya. Allah akan tetap berjalan di depan mereka. Nah, dan yang lebih luar biasa adalah umat kembali dikuduskan, bersih berkilap bagaikan permata-permata mahkota. Nah, hal ini atau hal tersebut memperlihatkan bahwa di dalam pekerjaan Allah akan hadir Raja Mesias, Sang Penebus, yang akan mengerjakan penyucian umat Sang Raja yang adil dan jaya. Nah, yang akan menjadi korban penghapus dosa umat, yang akan menjadi darah perjanjian yang baru bagi penebusan dan pemulihan umatnya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nubuatan Zakaria ini tidak berhenti sampai di situ, tetapi justru sampai pada kita kini dan sampai sekarang. Nah, untuk menyampaikan bahwa pengorbanan Yesus Kristus Sang Mesias itu merupakan pemulihan, darah Kristus, darah perjanjian kita, percayalah bahwa darah itu menyucikan hidup kita untuk menguatkan kita semakin teguh dalam pengharapan kepadanya, dan dalam tuntunan roh dapat menyelami makna pembahasan yang sejati yang Tuhan lakukan kepada kita. Amin firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan singkat ayat Alkitab dan perenungan buat kehidupan kita, bagaimana Yesus Kristus datang sebagai penebus, menyucikan segala pribadi-pribadi kita yang tak luput dari tumpuan dosa. Shalom, terima kasih.